Top Hangat TV mempersembahkan Teddy Pardiana ribut soal warisan Lina, Rizky Febian pertanyakan uang hampir 5 miliar rupiah. Hai, jumpa lagi dengan saya RS Siburian di Top Hangat TV. Tema kita kali ini adalah tentang kekisruhan harta mantan istri Sutisna, Lina Zubaidah, yang ingin direbut oleh Teddy Pardiana, suami almarhum Lina Zubaidah. Pemirsa tentu penasaran dengan tema ini. Namun sebelum tema kami lanjutkan, jangan lupa Anda untuk memencet tombol subscribe, menekan tanda lonceng agar kami dapat terus berkarya untuk Anda. Dikutip dari Insert Live hari Minggu tanggal 19 Desember 2020. Setelah sempat tertunda, akhirnya Rizky Febian dan Putri Delina memenuhi undangan pihak Teddy untuk membahas soal masalah harta warisan yang diributkan ayah sambungnya tersebut. Sayangnya Teddy tak datang di pertemuan tersebut. Setelah menggelar pertemuan dengan pihak Teddy pada hari Rabu tanggal 16 Desember, Rizky Febian dan Putri Delina pun menggelar konferensi pers pada Sabtu 19 Desember tahun 2020. Pada kesempatan itu, pihak pengacara Rizky dan Putri Delina, Bahyuni Zaili dan Ferry Ferdian menjelaskan bahwa tak perlu izin Teddy untuk mengambil dokumen dan perhiasan Lina yang disimpan di safe deposit box di salah satu bank di Bandung, Jawa Barat. Teddy sudah menyerahkan dokumen dan perhiasan Lina ke pengacara mendiang. Putri merasa itu haknya, nggak perlu izin, cukup pemberitahuan saja, kata Bahyuni Zaili saat ditemui di Jakarta Sabtu 19 Desember tahun 2020. Pengacara lain Ferry Ferdian menjelaskan bahwa yang berada di dalam deposit box tersebut terdapat sertifikat atas nama Rizky Febian dan Sule. Saya tegaskan, yang berada dalam berangkas tersebut dalam bentuk sertifikat ada nama Rizky Febian dan Kang Sule, dan dibeli sejak pernikahan Kang Sule dengan almarhumah, dibeli 100% sama Kang Sule, katanya menegaskan. Hal inilah yang membuat pihak Rizky Febian dan Putri Delina kembali mempertanyakan apa hak Teddy memperdebatkan siapa yang berhak menyimpan harta warisan Lina. Kita pertanyakan kalau saudara Teddy yang menyimpan haknya, apa di situ, kata Ferry menambahkan. Mereka pun ingin tahu apa yang dipermasalahkan Teddy sebenarnya pada masalah ini. Pada kesempatan itu pun Ferry menjelaskan bahwa mendiang Lina menyimpan uang Rizky Febian sekitar hampir 5 miliar rupiah. Ini akan kita pertanyakan, ada hal-hal yang kita pertanyakan, ujar Ferry menambahkan. Rizky pun bercerita sejak berkarir di tahun 2016, ia memang ingin fokus dengan masa depannya. Ia tak memikirkan materi, ia pun memutuskan menyimpan uangnya kepada sang ibunda. Memang saat itu aku percayakan ke mama karena saat itu belum ada masalah apapun. Setelah itu kita dapat informasi uang ada di mama sudah dijadikan aset. Contoh ada kos-kosan, villa, toko material. Intinya ada beberapa yang sudah dijadikan aset, ungkap Rizky Febian. Itulah tadi penjelasan dari keluarga Sule yang diwakili oleh Rizky Febian tentang harta warisan almarhumah Lina yang dipersengketakan oleh Teddy Pardiana selaku suami almarhumah Lina Zubaidah. Saya RS Siburian pamit undur diri dari hadapan Anda, dan saya ucapkan terima kasih karena Anda telah menonton tayangan dari kami. Yang di deposit box di bank, salah satu bank di Bandung. Jadi perlu kita sampaikan bahwa pada saat 40 hari setelah almarhum meninggal, itu Pak Teddy Pardiana itu datang ke pengacaranya almarhum Lina, Pak Abdurrahman, di rumahnya
Dan kemudian bersama-sama dengan Putri Delina waktu itu, yang dihadiri juga ada Pak Ecet, yang pada itu Pak Teddy menyerahkan seluruh dokumen-dokumen mengenai aset-aset almarhum, termasuk perhiasan-perhiasan. Dan waktu itu Pak Teddy berdasarkan informasi Putri dan Pak Ecet bahwa menyampaikan bahwa ini adalah harta almarhum yang beliau katanya tidak mempunyai hak atas harta tersebut. Sehingga dokumen itu diserahkanlah kepada Putri Delina yang menurut beliau Pak Teddy waktu itu, silakan mau disimpan di mana, apa mau simpan di tabung atau simpan di mana. Tetapi kemudian ternyata sudah disiapkan deposit box ya di salah satu bank di Bandung. Kemudian dokumen-dokumen itu disimpan berikut persatu di deposit box di bank di Bandung. Nah, berkaitan dengan hal itu sebetulnya pada saat pertemuan di rumah Pak Rudman itu Pak Teddy juga sudah memberikan surat kuasa tertulis sebetulnya kepada Putri Delina untuk menyimpan dan mengambil kalau mau diambil di barang-barang yang ada di deposit box. Nah, jadi kalau umpamanya kita Putri Delina dianggap sebagai orang yang mengambil tanpa izin, nah ini yang Putri Delina merasa keberatan gitu ya. Yang pertama, dokumen-dokumen mengenai aset tersebut adalah jelas milik almarhum Lina yang diperuntukkan buat anak-anak. Itu satu. Yang kedua, bahwa Pak Teddy juga sudah memberikan kuasa. Silakan untuk mengambil dan kuncinya juga ada di Putri Delina satu. Yang satu juga ada di Pak Teddy Pardiana. Gitu ya. Nah, perlu juga disampaikan barangkali bahwa sebelum Putri Delina juga mengambil dokumen itu, Pak Teddy juga sempat juga datang ke sana dan mengambil mungkin bisa jadi ataupun apapun di sana ya. Dan kita juga tidak tahu apakah ada barang-barang diambil atau tidak. Nah, yang jelas Pak Teddy juga sudah pernah lebih dulu datang ke bank, ke deposit box itu untuk melihat dan membuka deposit box itu. Itu informasi yang kami terima dari pihak Putri Delina. Nah, jadi kami tegaskan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Putri Delina. Jadi penegasannya itu harta-harta itu adalah harta almarhum yang dibeli oleh Kang Sule ya. Sekali lagi, harta-harta tersebut adalah dibeli semasa pernikahan dengan Kang Sule dan hasil jerih payah dan keringatnya Kang Sule yang diperuntukkan buat anak-anak. Bukan sama sekali harta yang diperoleh sama pernikahan dari Pak Teddy dengan almarhum Li. Ini harus kita tegaskan gitu ya, biar nanti nggak keliru. Nah, biar masyarakat juga bisa memahami dan bisa menilai. Dan yang sangat disayangkan saat kemarin ketemu kan Pak Teddy-nya nggak ada. Ya, satu itu. Terus juga yang permasalahan yang deposit bank itu, aku kemarin ngobrol sama Putri bahwa memang ketika saat dulu ketemu dengan Pak Abdurrahman itu memang dia sudah ngasih sama surat kuasanya juga. Dan sebelum Putri ada kegiatan untuk datang ke bank, ke tempat deposit itu tuh, dari pihak bank bilang sudah ada 2 kali aktivitas Pak Teddy datang ke bank tersebut. Dan untuk menanyakan perihal surat kuasanya, ketika penyerahan pun surat kuasa itu sudah ada di surat-surat itu ya, di dalam safety box. Setelah Putri ada kegiatan ke sana, ternyata di safety box itu yang namanya surat kuasa itu tidak ada. Itu satu yang pastinya juga jadi pertanyaan buat kita. Satu, kalau kekecewaan pasti ada ya, karena kenapa tidak bisa diobrolin atau nggak dibicarakan secara baik-baik gitu. Karena kan mereka berkorban juga di media bahwa katanya kita ini masih keluarga katanya tuh, bahwa apalagi ada ikatan dari media bintang. Tapi yang sangat disayangkan juga mereka berkeluar di media dengan menurut saya beberapa statement dari mereka yang memang kurang pas dan menurut saya tidak seperti itu adanya gitu. Kayak contoh dengan pembahasan ke Putri bahwa Putri apalah gitu, Putri mengambil, terus dengan bahasa-bahasa yang kurang menyenangkan ya dari pihak lawyernya. Jadi menurut saya sangat disayangkan, apalagi ada bahasa kemarin dari pihak mereka bahwa katanya Kang Sule seharusnya tidak ada urusan lagi karena dia sudah ex, jadi nggak perlu harus ikut campur. Sekarang secara logika Putri kan anaknya, sekarang seorang ayah
kalau misalkan melihat anaknya dia apa-apain, apalagi seorang perempuan, ya pasti marah, ya pasti melakukan maksudnya apa kewajiban untuk menjaga putrinya gitu maksudnya. Sedangkan yang diserang kan putri gitu, kasihan. Sampai kemarin kita ketemu dengan pihak mereka aja, putri itu dalam kondisi sakit ini aja masih dalam masa penyembuhan putri kan maksudnya. Jadi amat sangat disayangkan saja gitu dengan media-media dari pihak mereka yang bilang ke para media seperti itu gitu. Terus juga dari pihak mereka yang sangat disayangkan bilang bahwa Dede Bintang tidak pernah diberikan perhatian peduli dari anak-anaknya dan juga kasih sayang, dan bahkan bilang dari pihak lawannya ada statement bahwa dia selama sebulan tidak pernah dikasih nafkah itu tidak pernah ada katanya gitu. Nah saya juga kenapa dari kemarin saya dikejar-kejar oleh wartawan saya nggak pernah mau bilang, karena saya tuh masih ada di satu sisi ingin menghargai seorang Pak Teddy saat itu. Dan ketika melihat statement itu saya sedih sebenarnya gitu ya, karena di gimana pun Ade Bintang itu adik saya gitu, adik putri gitu. Dan kalau ngomongin tidak ada perhatian, saya masih banyak bukti gitu ya. Jadi kayak misalkan ini dari sisi aku waktu itu Ade Bintang itu diurus sama istrinya Pak Ecer, dan Pak Ecer itu adalah orang yang sehari-hari saat itu ada sama almarhumah mama, dan ini orangnya ada di sini juga. Dan saat itu istrinya Pak Ecer pun tektokan sama aku tentang masalah ngurus Ade Bintang. Dan kalau misalkan di media bilang bahwa tidak pernah ngasih segala sesuatu, aku cuma bisa senyum aja, karena kalau menurut aku ketika kita memberikan hal kebaikan ke seseorang tidak harus dipublikasikan kalau menurut aku. Dan saat itu kondisinya juga Dede Bintang kan bukan sama ada dengan Pak Teddy, mungkin dia nggak melihat ataupun tidak tahu, tapi bukti dan juga orangnya masih ada, istrinya Pak Ecet, bahwa aku bilang bahwa kalau ada kebutuhan apapun aku kasih. Bahkan istrinya Pak Ecet pun sampai menangis saat itu, karena selama 1 bulan puasa ya Pak, selama 1 bulan puasa itu Pak Teddy jarang datang. Terus juga istrinya Pak Ecet cerita bahwa Dede Bintang sepertinya nggak diurus seperti itu gitu. Dan kalau dari pihak Putri juga, Putri selalu datang. Bahkan aku tahu ketika Putri kalau selalu datang ngurus Dede Dede Bintang sana, bahkan beberapa minggu setelah almarhumah nggak ada juga sempat kita bawa ya Teh ke Bekasi, ke Bandung juga, di Bandung ke Bekasi untuk kita urus di sana. Itu juga atas perizinan dari Pak Teddy juga. Jadi kalau misalkan di luar sana ngomong bahwa dari pihak Iki dan Putri tidak ada perhatian, itu amat sangat disayangkan. Maksudnya kayak jadi pembohongan ke publik gitu maksudnya. Dan dari Putri ketika ke Bandung gimana tuh sama Teh Dewi ya? Teh Dewi itu siapa? Adiknya Om, diurus sama adiknya Om beberapa kali Dede Bintang, dan itu setiap hari Minggu ya, setiap Jumat atau sampai Minggu tuh Dede Bintang selalu ada di rumahnya, dan selalu minta juga Putri untuk mau popok, mau susu dan semua itu ke Putri. Bahkan Putri juga bilang kalau misalnya ada apa-apa langsung minta ke Putri. Dan Om itu kayaknya emang nggak tahu sama Om. Tapi Putri sendiri ada kasih bulanan nggak sih buat Dede Bintang, maksudnya untuk popok, susu segala macam? Nah, aku juga mau membahas itu tuh.